Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA Sukarejo dan Bu Siti Rohani selaku pengajar praktek. Pertama-tama mari kita panjatkan disebut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu dua. Dalam hal ini adalah forum diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan SMA 1 Kalirejo. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti atau diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari awal sampai selesai tidak ada suatu apapun. Untuk yang kedua, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu kita, Kepala SMA Sukarejo. Dalam hal ini Bu Srinu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Siti selaku pendamping praktek kurikulum merdeka yang saya hormati, kepada Pak Presti teman-teman di SMA 1 Kalirejo yang saya hormati. Pertama, mari kita katakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan yang berlimpah. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan guru Pak Presti. Mudah-mudahan awal hingga akhir membawa manfaat bagi kita semua. Selamat salam Allah, semoga tetap surah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mendapat syafaatnya nanti di dunia kiamat. Ibu Rohani, sekolah SMA Negeri 1 Kalirejo ini memang sejak 2022 ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka mandiri berubah. Jadi SMA ini sudah ada guru penggerak tadi yang satu, Bu Ulan, terus ditambah lagi Bu Ida sama Pak Resdi. Ini malah budaya pindah. Ya benar sekunderi, tapi ya SK udah turun jadi nggak bisa. Jadi mudah-mudahan SMA Negeri 1 Kalirejo ini menambah lagi guru-guru penggeraknya yang masuk muda. Karena apa? Karena 24-25 nanti sudah wajib semuanya mengikuti kurikulum merdeka. Jadi kemarin juga di MKKS dalam rapat tadi sebenarnya kita sudah harus berubah ke industri, tapi kemarin Pak Kapolri pesan belum siap. Ya kendalanya banyak sih. Ya walaupun yang sudah masih ada kebingungan, apalagi kita yang mandiri berubah, dan karena kesemangatan dari teman-teman yang masih muda-muda ini, walaupun masih tertatih-tatih sudah bisa jalan. Ya, katanya itu ada perbedaan sebenarnya. Kalau kita mandiri berubah masih ngintip-ngintip dari ini program pemerintah, cuma nanti kalau sudah berbagi ini harus sudah mandiri kita untuk menentukan perangkat pembelajaran. Tapi kayaknya teman-teman nggak tahu nih. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau sudah Pak Resti ini ada yang menyusul lagi, ada 3 gitu, kita siap ya Bapak Ibu ya.
Nah ini saya berharap nih yang masih muda-muda Bu Ira bisa kan masih di bawah 50. Oh Bu Lastri, Bu Lastri, Pak Arto, nah Bu Sri Dayatun. Ini kalau Bu Lona sebenarnya bisa nggak? Nah ini kira-kira yang di sini udah 5 tahunan. Udah belum. Pak Anta, apalagi nih. Jadi jangan takut, apalagi di sini kalian ada banyak tuh ini ya pendamping, apalagi Bu Ulan udah keliling ya. Ini makanya Bu Ulan dibuat apa ya sampai apa ya sistem ini paham gitu. Nah ini harapan saya ini ya jangan sungkan-sungkan dalam bimbingan ke SMA 1 Kadirja ini. Kalau misalnya ada kekurangannya ya ini aja Mbak, demi untuk kebaikan SMA 1. Jadi jangan apa ya istilahnya rikum ini nggak usah, karena semuanya ini butuh kritik saran demi perbaikan terutama pelaksanaan kurikulum kita. Jadi sarananya pun kita masih berusaha untuk melengkapi, terutama di buku-buku. Iya, mudah-mudahan proyek 3 ini sudah berjalan lancar. Ini juga berkat kerjasama. Tanpa adanya kerjasama, mustahil sesuatu itu bisa tercapai dengan baik. Jadi dalam pendampingan individu untuk guru penggerak PAS ini mudah-mudahan untuk visi Prakasa Perubahan nanti akan membedah kurikulum yang sudah kita laksanakan. Ya kalau ini yang sudah berjalan dia, misalnya nanti tahun depan ada perubahan nggak masalah, itu untuk gambaran kita. Karena ya pada dasarnya kebutuhan siswa. Kalau memang itu nanti belum pas yang sudah kita laksanakan, nanti tahun depan ada perubahan nggak apa-apa. Zaman yang sudah berjalan ya. Jadi kemarin ada kesalahpahaman katanya mau merubah ya. Jadi supaya itu tercapai dengan baik, gimana apa istilahnya trik kita, usaha-usaha kita disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi Bapak Ibu paham ya istilahnya, nggak merubah, membedah. Maksudnya membedah supaya misi SMA Negeri 1 Kerja yang terjabarkan 12 itu nanti bisa benar-benar terlaksana dan ada perubahan di dalam perubahan karakter anak. Ini yang dituntut untuk karakter. Tentu saja mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng kita musyawarah ya. Nah, Bu Rohani nanti dia benar-benar Bu Ulan yang udah pengalaman ya. Nanti dia bareng-bareng. Itu saja. Dan mengapa dan kurang bisa maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk yang berikutnya sambutan dari pengajar KPK kami Bu Siti Rohani. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Kadirjo, Ibu Sri MPD, yang saya hormati Bapak Presti Susilo, JGB SMA Negeri, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Segala puji Allah, hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari kiamat. Dalam kesempatan ini pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri Kadirjo, yaitu Ibu Sri MPD, yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya dan Pak Presti Susilo untuk melaksanakan pendampingan 2 ini. Selama 2 bulan lebih Bapak Presti sudah belajar tentang modul 1 dan sampai modul
1.4, di mana di situ ada nilai dan peran seorang guru penggerak. Nah, kemudian di pendampingan 2 ini saya dan Pak Presti akan belajar merumuskan visi sekolah. Nah, kalau dulu visi sekolah itu berdasarkan analisis SWOT, yaitu di mana kekuatan dan kelemahan sekolah, juga peluang dan tantangan dari luar. Tetapi di sekolah penggerak ini kita berbicara visi hanya berdasarkan aset yang kita miliki di sekolah ini. Kemudian visi-visi yang baik itu diantaranya adalah menggambarkan cita-cita seluruh warga sekolah. Jadi bukan cita-cita dari ibu kepala sekolah saja, cita-cita dari Pak Presti atau Bu Ulan saja, tetapi dari semua warga sekolah. Dan dulu banyak sekali visi itu hanya jargon saja, dalam artian hanya didiskusikan seperti ini saja, implementasinya hanya di bawah 50%. Nah, kemudian sekarang diharapkan visi itu ada di level 3 atau 4, di mana visi itu diimplementasikan, kemudian dalam pengembangannya itu melibatkan warga sekolah, bahkan mungkin pengawas dan dinas. Kemudian di level 4 bila ada evaluasi. Seperti yang Ibu Serino katakan tadi, bahwa visi itu tidak mengubah ya Ibu, tetapi kita hanya mengevaluasi apakah visi kita sudah sesuai dengan kebutuhan semua warga sekolah atau belum. Nah, makanya itu ada yang namanya umpan balik 360 derajat di sekolah penggerak itu, di mana umpan baliknya itu dilaksanakan oleh tingkat di atas kita, yaitu pengawas dan dinas yang selevel dari guru-guru, dan di bawah kita adalah orang tua murid. Jadi dari evaluasi itu kita bisa melihat sudah berapa persen dari yang dicita-citakan itu dilaksanakan. Misalnya Ibu Serino memiliki 100 program, tetapi yang dilaksanakan hanya 80%. Nah, itu yang 20% tidak terrealisasi. Nah, itu kita evaluasi apa sebabnya. Apakah tidak ada dukungan dari warga sekolah, tidak ada dana, atau memang karena bencana alam. Contohnya COVID itu salah satu contoh bencana, sehingga beberapa visi sekolah tidak terlaksana. Nah, untuk membahas ini kita langsung saja ya Pak Presti, kegiatan inti yang akan dibantu oleh Bapak Presti Susilo. Itu saja dari saya. Untuk kegiatan inti saya silakan langsung kepada Bapak Presti. Oke, terima kasih untuk sambutan sekaligus penjelasan secara teknis mengenai diskusi pada pagi hari ini. Langsung saya sambung untuk forum diskusi akan saya pandu. Ini sebelumnya saya juga berterima kasih sekali kepada pihak sekolah, Bu Srino sudah memfasilitasi, mendukung kami sepenuhnya untuk melaksanakan program-program dari guru penggerak ini. Juga demikian ini untuk Bapak Ibu rekan teman sejawat, ini adalah satu dari rangkaian kegiatan program guru penggerak. Jadi saya mereview kembali apa yang sudah saya pelajari selama ini. Selama hampir 3 bulan ini kita sudah melaksanakan menuntaskan satu modul. Di antaranya ada modul 1.1 tentang filosofi kejar dewantara, yaitu yang intinya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, yang berusaha untuk menuntun kodrat anak. Itu yang kedua, itu ada modul 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Ya, contohnya seperti saya ini adalah salah satu daripada untuk peran saya sebagai guru penggerak. Kalau guru penggerak untuk berbagi ilmu atau berbagi praktek baik. Dan yang ketiga itu ada visi yang kita bahas hari ini. Visi dari guru penggerak ini adalah menuju ke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti, kita
kita menuju ke arah perubahan sekolah yang lebih baik, yaitu mengutamakan kebutuhan siswa atau murid. Dan yang terakhir ada materi budaya positif yang sudah saya ibaskan kepada rekan-rekan sekalian di pertemuan IHT kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan budaya positif yang akan kita bawa nanti ke depannya itu lebih maju lagi. Untuk selanjutnya, ini mohon izin sebelum kita melaksanakan diskusi, ini ada tayangan video yang bisa kita gunakan untuk merefleksi kita sebagai guru, juga pemangku kebijakan sekolah dan seterusnya. Jadi saya mohon untuk disimak baik-baik. Ini videonya enggak lama, cuma 1 menit sekian, tapi sangat bagus maknanya. Disconnected. Bentar, masuk saja. Connected. Ya Bapak Ibu, demikian video singkat. Mungkin satu dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya, makna apa yang bisa diambil dari video ini. Ini karena berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan untuk hari ini, berdiskusi hari ini. Mungkin dari teman-teman yang mau menyampaikan, atau next CGP Bu Ira mungkin. Ayo silakan Bu Ira untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, video sangat bagus dan bermakna ya. Dan
dari yang kita lihat tadi, memang dalam satu teamwork itu diperlukan orang-orang yang benar-benar mau bekerja. Jadi kalau hanya sekedar ikut saja atau hanya sekedar melihat, ya satu teamwork itu nggak akan berjalan. Apalagi kalau ada salah satu yang, ya itu tadi, kalau yang saya lihat ya hanya sekedar geriwoki, sulit untuk berjalan. Beda ketika semuanya saling bersinergi, maju secara bersama-sama, akan dicapai satu tujuan yang memang yang kita inginkan. Itu yang bisa saya tangkap dari video itu, Pak Resi. Mungkin dari teman-teman dipersilakan jika ada pendapat yang lain. Kita siap close dulu buat Bu Ira. Ada yang lain mungkin? Cukup ya? Bu Ulan mungkin? Oh, Bu Ina. Bu Ina mungkin. Ada satu lagi, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ini memang video yang sangat menarik. Jadi sebuah teamwork itu memang seyogianya kalau bisa satu frekuensi ya, bekerja semua. Tapi itu kenyataannya tidak jarang lah menemukan yang seperti itu. Pasti ada yang dulu, ada yang genduli, ada yang pura-pura support tapi minter nih. Jadi ya itu ternyata memang ada. Ya ada seperti itu. Jadi kenyataannya memang ada. Nah menurut saya justru di diskusi seperti ini bagaimana mencari solusi atau bagaimana bisa kita menyikapi orang-orang yang seperti itu sehingga tujuan utama kita itu tidak terlupakan. Karena kalau itu tim tidak bisa ditinggal, orang itu tetap harus serta walaupun dia tahu itu tadi. Berarti kita bagaimana caranya mencari solusi supaya orang-orang ini tetap bisa dengan kita. Nah cara mengatasinya ini yang kayaknya selama ini sulit kita menemukannya. Yang ujung-ujungnya ya itu tadi bidang sana bidang sini ya, tim yang akhirnya menjadi rahasia umum ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mungkin di sini ini satu hal yang bisa saya ingatkan ya, kita sama-sama tim besar dalam satu sekolah ini. Kita adalah tim besar, kemudian ada tim kecil seperti MPMP atau tim project atau atas, semuanya sama dan itu tidak semua satu frekuensi. Nah jadi benar sekali di video ini. Nah itu namanya tim, sekali lagi Pak Resti ya, itu tidak bisa ditinggal apapun kondisinya. Nah tinggal bagaimana kita menyiapkan supaya semuanya tidak ada yang tertinggal dan mencapai tujuan itu dengan bersama. Itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Kita dengar pos dulu. Cukup yang ini cukup menarik dari pendapatnya memang benar. Saya semalam itu hampir 2-3 jam mencari video yang pas lah, karena ini berkaitan dengan visi sekolah kita yang arahnya adalah harapan cita-cita ke depannya itu mau dibawa kemana sekolah kita. Nah sekarang kita kan sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka. Kita lebih memprioritaskan kebutuhan peserta didik. Jadi harapan saya di diskusi ini kita nanti menyamakan sebuah pendapat atau mencari solusi terbaik bagaimana cara kita bersama-sama untuk meningkatkan visi yang sudah ada. Kemudian nanti kita kembangkan lagi dengan sedikit prakasa perubahan. Jadi di sini maksudnya adalah diskusi ini hanya saya sampaikan untuk membedah visi sekolah kita. Apakah selama ini sudah berjalan dengan baik atau belum, atau perlu ada penambahan. Kalaupun tidak ada penambahannya, ya nggak apa-apa. Artinya saya punya beberapa program yang harus artinya punya program untuk menambahkan. Saya nggak berubah, hanya menambahkan, khususnya meningkatkan menuju ke
profil pelajar Pancasila. Itu intinya. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu kemarin sudah saya share untuk link Padlet untuk berkomentar meneruskan kalimat terumpang. Kalimat terumpang ini adalah untuk arahnya untuk harapan kita kepada sekolah kita dan anak kita. Ini arahnya mau seperti apa, mau bagaimana. Artinya ini berkaitan dengan Merdeka Belajar yang sudah kita laksanakan dan juga profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, saya mohon untuk mengisi atau meneruskan kalimat terumpang tersebut. Nanti kita coba simpulkan menjadi suatu kalimat yang arahnya nanti menuju ke sebuah visi sekolah. Nanti baru kita kaitkan dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Karena kalau nggak salah visi ini belum lama dibentuk, kemarin beberapa bulan yang lalu ya. Masih tahu ini kalau nggak salah. Ini juga dulu ada perubahan dari kumpulan guru penggerak, banyak sekali yang diubah. Kita baru berjalan. Jadi saya mohon Bapak Ibu silakan untuk mengisi atau meneruskan, atau mau ditulis tangan saya siapkan belangkonya. Kalau mau simpel ya langsung ditulis lewat link aja, yang sudah saya siapkan. Jadi nanti biar kita sama-sama kita bahas, kita baca masukan-masukan dari Bapak Ibu guru semua, atau kalimat terumpang yang diisi oleh Bapak Ibu guru semua. Nah ini sudah ada yang mengisi. Sambut itu siapa? Sini ada 6 kalimat terumpang yang sudah kita sediakan. Bapak Ibu disuruh mengisinya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa maksudnya. Ini sudah ada yang mengisi memiliki karakter yang kuat melalui profil belajar Pancasila. Oke. Untuk kalimat 2 dari Pak Sampit ini namanya ya. Itu meneruskan, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Coba ini kalau ini Pak siapa ini ya? Pak siapa ini ya? Yang sudah mengisi. Pak Nuril ya? Sinten ini. Bagus. Dan lagi untuk yang kalimat pertama, kita memimpikan murid yang pengetahuan dan berilmu. Kalimat 3 itu ada di sekolah kita mengutamakan kesejahteraan anggota. Oh ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Ya, bagus sekali. Yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk pengembangan karakter dan potensi diri masing-masing. Pak Sambit lagi. Untuk kalimat yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Oke, terima kasih untuk Pak Sambit. Yang lain ditunggu partisipasinya untuk berpendapat. Masih tunggu ini dari Bapak Ibu. Ini masih 2-3 orang yang menyampaikan pendapatnya. Kita sama-sama untuk menyambungkan kalimat terumpang yang arahnya adalah ke Merdeka Belajar menuju profil pelajar Pancasila. Ini ada lagi, kita memimpikan murid-murid yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Bu Ira, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter santun dan kompetitif. Oke, baik. Next GP. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter kuat dan berakhlak. Ya.
Yang berikutnya, kita memiliki murid-murid yang sadar mendahulukan adab sebelum ilmu. Wah, ini kayaknya Pak Lul juga ini. Yang berikutnya lagi, kita memiliki murid-murid yang beretitude dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang berikutnya, kita memiliki murid yang berkarakter, berakal, berilmu, berakhlak mulia, mandiri, cerdas, religius. Untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tanggung jawab kita semua. Ada yang berpendapat kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah semua murid memiliki potensi di bidangnya masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk yang kata berikutnya, sudah semua Bapak Ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan, masih sama, kepentingan bersama, terutama kepentingan murid-murid. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih yang tadi, masih baru 1 orang. Ya, kami tunggu Bu. Bapak Ibu kami tunggu, gak apa-apa. Nah, muncul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu itu penting untuk menambah pengetahuan dan belajar tentang jawab, disiplin dan lain-lain. Jadi ini saya buat update supaya nanti biar langsung saya bacakan. Ya simpel. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki bakat dan minat yang berbeda. Ya, kalimat berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk pengembangan karakter dan potensi diri masing-masing. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan belajar, ya memang seperti itu endingnya. Masih sama, belum ada penambahan lagi. Dituntut bukan lebih ya? Diskusi aja nggak apa ya? Oke, cukup Bapak Ibu, sekilas saja untuk membahas tentang kalimat terumpang. Apa ditungguin apa diteruskan? Ya ditunggu lalu ya. Kalau masih ada yang ngetik masalahnya. Sebenarnya semalam sudah saya cicil, sudah saya share semalam ini untuk bukan, saya sudah mau share ini link dari malam sudah saja, cuman tak bilang nanti pas diskusinya aja ngetiknya sekarang paling orang kan sudah ada gambaran untuk mengisi. Nah, muncul lagi untuk kalimat terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kurikulum merdeka sangat penting untuk dipelajari lebih dalam lagi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan fasilitas yang cukup demi menunjang kualitas belajar siswa baik. Jadi kita mengisinya sesuai dengan kondisi sekolah ya Bapak Ibu. Kedisiplinan, kepentingan bersama, kepentingan peserta didik, kebutuhan siswa. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama, peserta didik, kebutuhan siswa, asas kekeluargaan serta kesejahteraan anggota. Ini orang-orang koperasi kayaknya nih. Makan koperasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki peran yang berbeda, mereka tidak sama. Oh, betul sekali. Dirinya ingin belajar menjadi manusia yang bermanfaat serta berkompeten. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa memiliki kemampuan yang dari sudah. Manusia tidak ada yang sama dalam proses mengajar dan mendidik, serta memiliki cara yang unik untuk membentuk karakter peserta didik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan kolaborasi dan kerjasama yang solid antar warga sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan cakep ini. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kalimat penumpang cukup dulu. Jadi kita sambung ke PowerPoint kita. Pada kalimat rumpang tadi itu bisa kita simpulkan semuanya sama, arahnya sama. Jadi ini kalau yang saya berkesimpulan sepertinya ini, kalau ada yang harus kita ubah lagi. Ini kesimpulan dari kalimat rumpang adalah harapan dan cita-cita untuk murid kita di sekolah kita. Nanti bisa ditambahkan bareng-bareng apakah ada yang berpendapat lain. Ini dari saya seperti ini, kira-kira jawabannya pasti. Kesimpulan kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Tadi kan kenapa saya simpelkan dari satu, semua itu kan berkat Pancasila. Jadi ada mandiri, ada kebinekaan, ada iman dan takwa dan seterusnya. Itu sudah mencakup semuanya. Jadi karakter produk Pancasila. Kemudian dan sudah ada yang juga tentang pembelajaran dan pengetahuan. Murid yang mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, murid yang disiplin dan reflektif. Atau ada mau ditambahkan Bapak Ibu semua, kesimpulan yang kita buat dari kalimat rumpang tadi? Ini saya memprediksi aja. Apakah mau kita rubah? Cukup. Jadi secara keseluruhan semua yang disampaikan tadi itu menuju ke profil pelajar Pancasila. Bu Bulan sudah mau tambah nggak tadi simpulannya?
Ya ini kan prediksi saya, makanya kita sebutkan bareng-bareng itu. Kita sebutkan bareng-bareng untuk mengingat waktu saja sebenarnya. Saya sudah punya prediksinya seperti ini. Nah makanya yang tadi kita sambung tadi, apakah ada yang berubah dari prediksi saya? Ini kan hanya mengingat waktu saja biar cepat gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Kita coba kembali. Nah, ini kan prediksi Bu, ini saya bilang prediksi, belum saya buat. Ini kan nanti kita tambahkan lagi. Gambaran saya seperti itu. Nah ini tadi sudah dibuat oleh rekan masing-masing seperti ini. Berakhlak mulia. Ke ini ya, ke kalimat 1 ya. Berilmu, berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, cerdas, religius. Murid yang berkarakter cerdas dan berakhlak mulia. Attitude, berakhlak, mendahulukan adab, itu masuk dalam kategori berakhlak mulia. Santun, kompetitif, pengetahuan dan berilmu. Ini semua sama nih, kayaknya menuju ke profil Pancasila. Semuanya mencakup. Inilah gunanya saya menghadirkan Bu Ulan, pengajar praktek yang kedua. Di sini ada yang kedua ini, kebetulan. Yang membantu saya gitu, berdiskusi. Nah sekarang dari yang kita simpulkan tadi dari kalimat rumpang, kita coba masuk ke visi sekolah. Ini kan cemerlang visi sekolah kita. Terwujudnya pelajar Pancasila yang memiliki karakter cerdas, mandiri, terampil, religius, dan cinta lingkungan, atau biasa kita sebut cemerlang. Itu Bu Siti, visi dari sekolah itu cemerlang, cerdas, mandiri, terampil, religius, dan cinta lingkungan. Nah ini adalah yang akan kita wujudkan, yaitu meningkatkan cerdas, mandiri, terampil, religius, dan cinta lingkungan. Kebetulan sekolah itu sudah banyak program untuk menunjang visi sekolah kita, khusus visi sekolah kita. Di antaranya ada program-program seperti P2K Bu ya, P2K. Oh ya, panjangnya. Ini kira-kira dari visi yang disimpulkan dari kalimat rumpang tadi, apakah ada kesamaan dengan visi sekolah kita, atau kita sudah menuju ke profil pelajar Pancasila atau belum? Kalau dari visi sekolah sih ya Pak Resti ya, di situ kan tentunya pelajar Pancasila yang memiliki karakter cerdas, mandiri, terampil, religius, dan cinta lingkungan. Kemudian dari kalimat rumpang itu kan sudah ada tadi ada perwakilan karakter, kemudian santun, kompetitif itu dia sudah bisa masuk ke terampil, berakhlak mulia. Nah, kalau saya rasa dari kalimat rumpang arahnya sudah menuju ke visi sekolah. Cuma kira-kira mau ditambahkan lagi atau tidaknya, udah mewakili semua sih, tidak perlu ditambahkan lagi sih sepertinya, karena sudah terwakilkan dari kalimat rumpang ke visi sekolah. Jadi itu dari kalimat rumpang tadi juga Sama, arahnya menuju ke visi
Kesimpulannya visi yang kita buat sudah sesuai menggambarkan pelajar Pancasila. Jadi tinggal evaluasi apakah karakter cerdasnya itu sudah maksimal untuk menjadikan siswa mandiri itu dilakukan maksimal atau belum. Kemudian terampil itu nanti indikatornya terampil bidang apa saja sudah maksimal atau belum. Kemudian untuk religius itu langkah-langkah yang dilakukan apa saja, misalnya zikir pagi, kemudian sholat duha, tidak bisa sholat duha, kemudian duduk bersama, memperingati hari-hari besar, kemudian cinta lingkungan yang dilakukan apa, membuang sampah, menciptakan penghijauan atau dengan suku dan sebagainya. Kalau memang itu sudah dilakukan, berarti kita tinggal mengevaluasi sudah berapa persenkah visi itu dilakukan. Nah, memang dalam bentuk melaksanakan visi seperti yang Pak dari video yang Pak Presti tanyakan tadi, kita sebenarnya bisa menggunakan pendekatan saintifik. Kita kembali ke kurikulum 2013. Jadi saya akan mengamati anak yang kemudian menggunakan pendekatan itu. Jadi saya amati mengapa anak itu berlaku seperti itu, kemudian bertanya-tanya, saya kumpulkan datanya sebab-sebabnya apa, kemudian saya komunikasikan, kemudian kesimpulan kalau memang kita sudah komunikasi, sudah kita lakukan pendekatan tidak berhasil, kalau memang orang itu tidak bisa membawa misi kita, ya tidak bisa kita kesimpulannya seperti itu. Jadi ya kalau kita sudah melakukan pendekatan itu, ya kalau memang dia hanya sebagai tadi apa ikut tapi itu kita tinggalkan saja, tidak bisa kita pakai. Jadi memang untuk mewujudkan visi ya memang orang-orang yang bisa bermanipulasi itulah yang Ya, jadi visi sekolah itu akan terwujud kalau kita semua berkolaborasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini, terutama artinya sebagai ini kita juga harus tahu mana-mana yang mau dan mana yang tidak mau. Bahkan saya sudah memberikan semacam ilustrasi video tadi. Paling itu gambaran dari sekolah kita. Semua sekolah juga seperti itu, mungkin seperti itu. Artinya kalau kita semua sadar betul bahwa visi itu juga kita semua ya bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi nggak hanya cuma kepala sekolah saja yang semuanya bertanggung jawab. Gitu. Makanya ini kita bahas untuk pada hari ini. Jadi intinya kita sudah sesuai Bu ya, sudah sesuai dengan topik Pancasila. Kita evaluasi kira-kira mana program-program yang mengarah ke itu sudah berjalan atau belum, tercapai atau belum ya Bu? Bukan. Ini baru pas saya bilang beberapa bulan yang lalu proses. Ya, tadi kan Bu Saudari bilang kurikulum mandiri tadi berubah Bu ya, baru mencoba. Tadi sudah menyinggung masalah bis tadi beberapa bulan yang dibuat dibentuk, itu pun juga masukan dari bulan juga sangat bagus ini. Makanya terciptalah berbagai macam program-program yang mendukung ke visi tersebut. Jadi saya rasa kita sudah melaksanakannya, hanya kita belum belum maksimal karena masih tahap melangkah, masih melangkah. Jadi iya boleh Bu.
Ya, sama dengan anak lah. dilakukan kok masih seperti itu loh. Sebenarnya guru itu bedanya dengan anak. Kita jadi perlu kita kejadian dari dulu. Kita sama-sama juga bersama ya. Kemudian kalau ada kolaborasi bersama happy kolaborasi. Misalnya kalau merasa melibatkan semua, kayak kemarin kita dalam kolaborasi semua terlibat, ada yang kolaborasi sekolah semua terlibat. Nah, coba kan tidak ada orang seperti itu mudah-mudahan. Ya, ya jelas. Organisasi tadi Pasti ada. sebagai bentuk pembelajaran kita, makanya semua dilibatkan. Kalau sudah dilibatkan juga ternyata masih juga ya Bu. Nah, mungkin ada sesuatu yang ada lagi. Jalur artinya kan bisa itu tetap jalan. Maksud saya ditinggalkan tadi tidak usah digunakan, ya biarkan saja kita maju dengan orang-orang yang bisa berkolaborasi aja gitu loh. Maksudnya bukan berarti kita libatkan, bukan kan itu tetap di dalam ruang lingkup kita orang itu. Tapi tetap ada banyak yang dirangkul juga. Karena kalau semakin ditinggalkan nanti tadi Bu, dia juga bisa akan mempengaruhi ke orang lain. Nah, katanya juga ada tuh di videonya nanti orang lain kan lempar apa ikut orang lain. Nah, gitu. Nah, mungkin karena formulanya aja belum tepat. Iya, strategi-nya. Kita merangkulnya aja belum. Maka menggunakan banyak pendekatan. Jadi sebenarnya kembali ke anak murid kan juga berbeda karakteristiknya, mereka juga semua kita harus paham kebutuhan siswanya apa. Sama dengan guru pun demikian. Ya namanya guru itu kan banyak macam karakter yang dimiliki masing-masing. Jadi kita harus tahu kebutuhan guru juga sebenarnya. Artinya ya mungkin komunikasi juga perlu komunikasi. Jangan sampai kita sampai miskomunikasi lah. Karena ini adalah kepentingan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya fisik itu kita lakukan dengan tanggung jawab bersama-sama. Tidak hanya kepala sekolah dan wakilnya, semua kita mempunyai tanggung jawab. Nah, makanya itu masalah strategi. Jadi itu masalah strategi yang harus kita bangun. Strateginya bagaimana mencari formula yang terbaik untuk mensukseskan visi sekolah kita. Itu aja mungkin yang harus kita kembangkan lagi ke depannya. Itu yang Bapak ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sudah. Oke ya, buku simpan tadi sudah disimpulkan. Nanti saya catat nanti di akhir diskusi dia lebih luas rangkumannya. Kemudian kalau sudah sesuai berarti kita sudah melaksanakan diskusi mengenai visi, tapi kita belum membahas prakasa perubahan. Nah, jadi saya ada beberapa ide prakasa perubahan ini sebenarnya saya nggak berubah sebenarnya sih. Ya mewujudkan cemerlang tadi, karena program-program saya ini juga ada kaitannya dengan mewujudkan visi sekolah kita, yaitu cemerlang. Cerdasnya ada, mandirinya ada, terampilnya ada, resiliensinya ada. Kebetulan masalah di sekolah ini juga ya apa ya, bisa dikatakan luar biasa. Yang namanya sekolah pasti ada masalah, namanya anak pasti ada beberapa anak yang bermasalah. Ya nggak semuanya, hanya beberapa orang saja. Tapi ini saya punya beberapa program atau prakasa perubahan. Ini nanti mungkin bisa dilaksanakan atau ya nggak tahu lah kapan. Jadi saya punya dua program atau prakasa perubahan untuk yang di sekolah. Yang pertama program sekolah sehat dan menyenangkan. Kan tadi kita sudah merumuskan semua itu berpihak kepada murid. Nah, itu program sekolah sehat dan menyenangkan. Yang kedua program pesantren khusus. Saya jelaskan di sini. Sensus ya, pesantren khusus. Ya ini kan cuma ini aja ide. Ya. Sekolah sehat dan menyenangkan. Sekolah menyenangkan juga merupakan klimaks dari berbagai sekolah sehat, aman dan ramah anak. Artinya ketika saya juga kemarin membuat visi juga ramah anak visi saya ketika di visi guru penggerak itu. Artinya ketika kita sekolah sehat, aman dan ramah anak telah terlaksana dengan baik, maka secara otomatis sekolah menjadi menyenangkan. Nah, jadi ada beberapa di sini untuk membuat sekolah yang menyenangkan. Contohnya memetakan
kebutuhan siswa. Makanya setiap guru kita masuk acara baru, kita membuat namanya penilaian awal, asesmen awal. Nah, itu untuk memetakan kebutuhan siswa, ya kan? Jadi bisa memahami perbedaan siswa masing-masing. Sehingga dalam mengajar kita harus tahu kebutuhan siswa masing-masing. Nah, pakai cara apa kita mengajarnya? Kalau kita sudah memetakan itu, kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, nah kita memetakan jenis kecerdasan siswa sehingga mempermudah guru dalam memahami perkembangan siswa. Nah, yang ketiga, ini sudah terlaksananya Bu Ira Adiwiyata merancang lingkungan sekolah yang indah, hijau, bersih. Ini juga arahnya kelihatan Bu sama ini sebagai ruang pabrik siswa. Nah, kalau ini sudah bagus, konsep sudah bagus kok, sudah banyak hijaunya. Ini kemarin juga temuan-temuan ini sudah apa inovasi yang membuat semacam sudut belajar, gitu kan. Nah, itu juga dikelilingi oleh berbagai macam penghijauan. Nah, bagus itulah kalau saya hanya perlu tambahkan lagi apa nanti. Kemudian yang berikutnya merancang metode dan kurikulum pembelajaran yang tidak membosankan. Nah, ini adalah gurunya. Nah, ini guru juga harus membuat metode cara supaya tidak membosankan bagaimana. Makanya saya ketika saya mengajar, saya kemarin ngisi hati, saya juga sekarang memandu dulu diskusi, saya selalu menampilkan video-video. Tujuannya ya tadi untuk menyiapkan anak itu kita arahnya mau kemana belajarnya itu. Jadi biar mereka tertarik dan penasaran. Media pembelajaran juga kita perlukan. Termasuk saya tadi sudah membuat semacam padlet itu kan untuk memfasilitasi anak biar mudah. Kita juga kan eco office ya kemarin kan ya enggak apa namanya enggak melibatkan banyak ada sampah. Kita buat menggunakan teknologi yang ada. Kemudian tata desain ruang kelas. Nah, ini kita belum. Ini saya kepingin ini kelas kita ini kita buat, kita desain supaya memang tidak membosankan. Jadi jangan dikira ada yang bilang seperti anak TK, tidak. Sebetulnya kalau anak itu di kelas itu susunan kelasnya dipandang itu enak, indah, ada hiasannya, pasti akan menarik. Jadi mereka betah di kelas. Jadi kalau sekolah berantakan, nggak karu-karuan, saya yakin nggak betah. Malah pindah ke musola tidur. Nah, itulah. Itu. Apalagi ada AC-nya. Oh. Jadi ini tugas kita bersama ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba membuat program seperti ini. Saya kepingin kita membuat terutama wali kelas, kita membuat kelas yang menarik di desa sedemikian hingga supaya tidak membosankan. Yang berikutnya mengoptimalkan kegiatan sekolah sehat. Ya seperti tentang ya kantin sehat, gitu kan, bagaimana dan seterusnya. Kemudian ya senam-senam dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Mengoptimalkan kegiatan sekolah aman. Nah, ini juga kita harus memfasilitasi kebutuhan siswa. Ini kan aman kan juga dalam kebutuhan pasti apa ya? Aman itu dalam surat kategori apa Bu ya? Kemarin ya, kebutuhan besar dari siswa. Rasa aman itu aman dan nyaman itu maksud dalam kategori apa tuh Pak? Dan dasarnya saya lupa kemarin. Kasih sayang ya. Rasa aman itu dalam kebutuhan dasar kasih sayang kan, maksud dasarnya itu. Nah, kita sekarang sudah menjalankan proyek menuju ke bangunan jiwaku dan raganya. Bangun jiwa dan raganya. Ada tanya dewi lalu. Itu arahnya kan tentang anti bullying. Anti bullying yang sekarang sudah marak di sekolah kita karena banyak anak tidak tahu. Mereka kadang mengejek, kemudian menghina, gojekan, guyonan, tapi mereka nggak tahu apakah itu berita atau bukan dulu. Maka nggak tahu resikonya apa dan membuat psikis anak. Itu problem yang pertama. Yang kedua ini saya belum punya gambaran, ini hanya ada gambaran satu aja. Pesantren khusus. Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi kebaikan anak-anak yang melanggar peraturan yang berlebihan. Ini adalah BK kedua lah kalau menurut saya. Jadi kalau kita kurang berhasil dalam mendidik anak yang bermasalah dan seterusnya, saya ingin mengadopsi daripada sekolah di Lembang kemarin Bu ya, Bu Ulan, sekolah apa namanya SMA 1 Lembang itu bagus sekali. Dia menyediakan namanya tempat khusus untuk pesantren. Jadi anak-anak yang bermasalah yang luar biasa itu dibagi ke sana. Nanti kita paling ya menyediakan semacam pembina rohani dan seterusnya. Jadi artinya kita
merubah perilaku anak itu dari kesadaran diri sendiri. Nah, makanya kita berkait dengan ilmu agama seperti ini. Itu, ya ini masih bayang-bayang. Nanti mungkin kita berjalan dengan kawan-kawan yang lain. Bulan mungkin. Kemarin BHPR dengan bulan kemarin katanya cocok ini Bu, ini cocok ini bulan kita ini. Jadi mereka nanti perilakunya akan berubah dengan sendirinya tanpa paksaan dari gurunya. Nah itu maksud saya, kita kan nggak salah, nggak perlu dengan cara kekerasan, nggak perlu dengan cara paksaan, cacian makian. Kita coba alihkan ke pesantren khusus untuk anak yang bermasalah di sini, maksudnya itu prakasa perubahan dari saya. Saya rasa cukup untuk diskusi hari ini. Kesimpulan akhirnya bagaimana ini? Ada lagi yang perlu dibahas, Ibu Siti, gimana? Sekolah ramah anak ini sekolah sehat dan menyenangkan, Bu. Ya ini bagian daripada sekolah ramah anak, bagian menuju ke sekolah ramah anak. Ini salah satu daripada program tersebut. Iya, makanya saya ambil beberapa aja untuk ini. Ini bukan ke sekolah ramah, ini menuju ke sekolah ramah anak. Ini bagian daripada kegiatan sekolah ramah anak. Adopsi aja ada ya. Iya. Karena program itu udah banyak, Bu. Program itu udah banyak, makanya ini mau program apa ini? Iya. Sebenarnya kan belum. Bisa. Menanyakan kepada teman-teman yang lain, mesti ada teman-teman yang lain. Mungkin kita rasa apa ide yang lain. Jadi Pak Guru yang ini Pak Guru seberapa sekolah kita? Apa kira-kira yang bisa menunjukkan visi? Kalau diskusi ya, bisa menunjukkan dari Ya, jadi dari saya sudah sekarang coba untuk dari peserta diskusi yang lain, dari Bapak Ibu semua yang punya inisiatif atau ide yang mau sampaikan, Bu Ira mungkin punya ide ya untuk menuju ke visi kita. Yang lain yang kira-kira belum ada itu apa kira-kira itu? Ini kan dari saya kan cuma 2 ini dari saya. Sementara itu yang gambaran saya yang sudah saya punya. Sekolah sehat dan menyenangkan dan pesantren khusus. Kalau pesantren itu bagus juga sih, cuma untuk program di situnya itu memang diperlukan apa ya? Iya. Tenaga tambahan juga Pak Resi, dan anak-anak yang kita tangani yang memang apa ya, ngeyel dan apa ya, ngeyel itulah berapa kali dibilangin tidak alatnya kok masih aja melakukan satu tidak kesalahan. Memang diperlukan kalau pesantren khusus tadi ya, saja perlu tenaga tambahan yang memang bisa membimbing mereka dari segi keagamaan juga BK-nya, pendampingan yang lainnya. BK di sini 3. Ya, sebenarnya ini kan arahnya kan untuk membantu BK, itu BK kedua sebenarnya. Ini kan saya kan mengarahnya kan ke kita di kebersihan pada murid dengan cara kita tidak apa ya nggak saklek lah ya, jangan terlalu kasar itu. Ya betul sekali. Jadi harapan saya itu kegiatan ini kan arahnya tadi kan supaya untuk menyadarkan gitu, dengan sendirinya itu aku sadar gitu. Ya memang saya kemarin ya sempat bilang sama Bu, nanti ini kayaknya butuh kolaborasi karena memang ini kita harus informal yang baik bagaimana.
Sementara program yang kita sudah ada pun juga belum berjalan maksimal. Terutama masalah biaya itu pasti. Ya inilah perkasa perubahan dari saya. Mungkin dari yang lain, Bu Ina mungkin punya. Tapi sebenarnya guru BK itu Betul. sangat membantu karena yang rajin fisik apa itu guru BK kalau di sekolah saya jadi ya BK dalam kelas ya maksudnya guru BK-nya kan ada kutip jadi guru BK saya alhamdulillah 2 ya 3 rajin fisik iya yang jadi apa masalah-masalahnya ada istilah itu tadi pendekatan sains yang saya katakan tadi itu dilakukan juga Iya. ya sebagian besar tertanggulangi. Ya, mungkin gini Bu ya. Jadi kalau SMP kan lebih mudah dikendalikan mungkin ya Pak ya kalau SMA ya Sebenarnya harusnya SMA lebih muda, kan udah dewasa, udah mau ke dewasa, remaja ke dewasa itu peralihan ke dewasa sebetulnya. tapi kan ada yang peralihannya Ya. kelas mungkin baru 2 SMA baru peralihan. Jadi kalau saya gambarnya gini Bu, pesantren ini dibuat ini mungkin kayak skor. Misalnya gini, misalnya ada anak asuh misalnya yang skor berapa hari dulu. Nah, 3 hari 4 hari itu nanti dimasukkan dalam pesantren khusus itu dulu. Maksudnya gitu maksudnya. 3 hari 4 hari masukkan ke pesantren khusus ketika dia di skor kan, skor berapa hari. Ya nggak apa-apa. Kalau pesantren itu kan membutuhkan dana tambahan. Jadi kalau memang dana tambahannya belum ada ya guru BK-nya dulu. Tapi kalau dana tambahannya ada ya tidak apa-apa ya. Jadi kalau di pesantren khusus itu melibatkan 1 guru agama, yang kedua psikolog, yang ketiga di guru BK gitu. Guru agamanya ya. Bu Siti sambil dinikmatin. Pak Zul, ada izin nggak Pak Zul? Atau Pak Nuril? Silakan Pak. Boleh. Saya rasa hanya Bapak sama Ibu yang apa yang Bapak tadi kita rencanakan tadi Bapak sudah kayak ini. Tadi tulis ada visinya cemerlang. Saya rasa visinya luar biasa. Dan Bapak Ibu juga ada yang sepakat ya. Kalau yang ditampilkan itu luar biasa. Yang saya lihat adalah bagaimana soal pengawasannya. Kalau cuma bicara visi, saya yakin maaf bilang hebat HP kita ini bagaimana bagaimana wujud aplikasinya. Satu yang pertama, ini kan kita bicara soal kita ya sudah lakukan program. Nah ternyata di dalam program juga masih ada. Terus bagaimana sih? Ini yang pertama yang dituju satu soal pengawasan. Kemudian yang kedua wujud dukungan. Bagaimana semuanya itu satu pemikiran untuk mewujudkan. Katakan tidak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda yang tadi sudah disampaikan adalah bentuk kolaborasi. Terus yang kedua, kalau tadi Ibu bicara, Bapak bicara soal anak itu harus lewat pesantren karena ada masalah biaya di situ dan lain sebagainya. Mungkin kalau sudut saya yang berbeda, ya, apakah itu sekolahannya dulu itu yang berbagi? Maksudnya, apakah jangan-jangan kita pelayanan yang kurang? Kita nggak bisa mengcover kebutuhan sih. Bukan sesuai yang salah. Siapa tahu kan? Banyak orang yang juga mengenai visi misi. Mungkin di lain sisi, menurut saya, apa kita yang kurang dedikasi kita yang Tapi kadang-kadang kalau kita lihat kenapa sih kok ada semacam kayak pesantren khusus gitu ya Pak Jul ya. Kadang-kadang anak yang kita temukan bermasalah itu sebetulnya ketemunya ya lah bocah kuwi meneh. Itu Pak artinya ya memang ini anak kayaknya butuh pendampingan
pengawasan tadi itu kita kan sudah SPM juga sampai level ke situ hanya saja memang stakeholder kita itu sebenarnya permasalahan kita ini ada di stakeholder. Karena kalau kita jujur ya tadi masih jadi diskusi kita gitu loh. Karena katanya hanya ada di tingkat pemerhati, bukan ada di tingkat pengaruh. Yang ada di tingkat pengaruh ini tidak dukungannya kayak ya kayak gitu di pengaruh. Si sopo tingkat pengaruh sopo juga tahu toh kan. Ya jadi cepat itu satu kan ya. Masalahnya kan top manager, bawahnya apa gitu. Ini yang bawahnya cepat kan tidak ada satu pun di sini toh. Berarti ada semua. Kan dari wujud lainnya banyak yang mulai itu mungkin di situ yang masih transformasi ya kita juga gitu Pak Jul ya. Nah jadi kita tuh ya sebagai seorang penggerak juga di sini ya yang membuat kita yang hanya mengusulkan seperti ini makanya seperti itu eksekusi kan eksekusi Makanya bantu dengan cara akhirnya bergerak. Iya. Ayo Pak Dur. Saya dukung Pak Dur, Bu Ira. Bener Pak. Kita nggak sendirian Pak. Kita bareng-bareng ini Pak. Nanti kalau kita jadi pembelajaran pembelajaran kita sudah tahu langkah-langkahnya dan memimpin itu seperti apa. Dan tadi pembimbing misi pun melibatkan semua warga sekolah salah satunya itu. Kemudian ya itu tadi guru mengayomi kan harus bisa mengayomi supaya terjadi kesejahteraan tadi kata Bu siapa tadi tidak pada cekcok dan itu memang harus punya keterampilan mengayomi. Ya saya dan Pak Presti belajar di situ. Iya. Mudah-mudahan Pak Presti segera jadi pemimpin. Sebenarnya saya tuh barunya memang gini loh Bu. Saya tuh benar-benar nyari video yang sudah mau di sekolah kita gitu. Kayak tadi pas banget tuh. Iya. Tuh. Terutama dari level itu sendiri memang. Ayo bulan maju. Tak dukung. Saya di belakang bulan. Ini harus bisa aja kalau Pak, ini kan juga ada juga menuju ke sekolah kita jadi lebih baik lagi. Kayak gitu kan Mas Luli punya ide apa gitu. Saya perkara saja kan ini bagusnya tuh sebenarnya ini dulu gitu loh. Sebelum itu tuh ini dulu gitu loh. Atau Pak Nuril. Pak Nuril, Bu Sri mungkin, Bu Eli coba atau Pak. Saya ini ngajak ini, saya udah percaya kok ini nanti naik GP semua nih. Makanya saya ajak untuk berdiskusi di sini. Pak Anto juga ini kayaknya iya ini. Izin masuk ya Pak. Iya boleh Pak Nuril. Izin masuk. Silakan Pak Nuril. Sedikit berbagi. Jadi tadi kan ada cemerlang ya, dan yang saya ambil itu di Cinta Lingkungan. Dan ini alhamdulillah ketika saya masuk ke ruangan yang memang itu ruangan yang saya ajak, begitu saya masuk, saya kan langsung ngitung Bu. Mereka udah paham. Jadi kalau masuk, saya udah ngitung pokoknya kalau 1 sampai 10 kalian harus ngapain. Berarti buang sampah yang ada di laci ataupun berberes-beres sampah yang masih belum rapi. Nah, dan mereka alhamdulillah sampai sejauh ini baik itu yang kelas sekarang kelas 11 maupun yang sekarang kelas 10 mereka paham. Jadi menurut saya boleh dipraktekkan juga pada Bapak Ibu guru ketika sebelum memulai kegiatan pelajaran di awal itu memang sudah ada kontrak. Jadi sudah ada kontrak. Jadi yang mulai dari bagaimana kita menyapa supaya mereka mau belajar dengan kita membuat jargon atau kita membuat sesuatu yang sekiranya tidak membuat mereka jenuh dan lain-lain itu baik dilakukan. Dan itu alhamdulillah berlaku sampai saya masih ngajar pun mereka masih paham gitu. Itu bagus tuh. Jadi kebetulan Pak Nuril juga koordinasi sekolah. Iya. Pak Nuril koordinasi sekolah juga ranting MU ini.
Benar, jadi kawasannya banyak loh ini. Secara agama kan kawasannya banyak gitu loh. Kalau mau pesantren salah satu aset kita pandu ya Pak. Ini makanya kita punya potensi, kita punya potensi aset ini. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua masih dengan hubungan cinta lingkungan Pak. Jadi ketika ruangan saya kan di lab belakang. Jadi kalau lewat depan koperasi itu kok ada anak nongkrong. Ya saya cuma heran kenapa ketika saya lewat kok mereka menyingkir. Ternyata mereka tahu kalau misalnya ada saya lewat Ada sampah. atau ada sampah pasti disuruh Buang sampah. jadi boleh juga ketika Bapak Ibu guru lewat dan kemudian di situ melihat ada murid, kemudian di depan murid tersebut kok banyak sampah yang berserakan, boleh diingatkan atau kita mencontohkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang saya praktekkan sejauh ini, pokoknya kalau orang yang di sana pasti paham. Kalau saya lewat pasti nyingkir masih kalau memang Bu. Saya kalau buang sampahnya tak lakuin Pak Roder. Iya. Tapi saya sambil ngomel. Nah, makanya gitu. Itu karakter. Iya. Jadi sempat waktu itu karena saking keselnya ya. Jadi sampai karena saking keselnya, sama si Mama diwongi golek ini juga sampai korban sisa sampai kayak gitu loh. Karena gimana ya? Menurut saya pribadi, jadi yang namanya kita mau baik, kalau kita muluk-muluk harus melakukan yang gede langsung gitu kan. Sedangkan untuk kita mewujudkan tadi Pak Resi yang sekolah sehat ramah gitu Pak. Jadi ini juga langsung ya. Artinya sekolah sehat itu kan berarti benar-benar memperhatikan gitu lingkungan Pak. Jadi bagaimana anak itu mau sehat kalau misalnya lingkungannya masih kurang sedap dipandang. Satu alasan saya ketika yang hitung 1 sampai 10 itu pas mereka nyerok sampah di laci itu kan nyamuk pada berterbangan tuh Pak. Jadi langsung tak contohnya langsung. Jadi sekolah pengennya oleh ilmu apa oleh sakit mergo apa karena itu tadi nyamuk-nyamuk itu tadi yang bersarang di sana gitu Pak. Makanya ya sedikit demi sedikit kalau misalnya mereka kita kasih stimulus yang sekiranya kok membuat mereka berpikir untuk tidak membuang sampah boleh dilakukan. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan lingkungan. Terus selain itu Bapak Ibu mungkin ini program yang cukup lama namun belum pernah saya keluarkan. Jadi program pemanfaatan sampah plastik menjadi eco-green. Iya. Itu program sudah lama namun belum saya keluarkan. Produknya ada di labku sebenarnya. Cuman belum tak keluarkan karena nanti hubungannya ketika pas mungkin saatnya muncul pasti saya munculkan seperti itu. Jadi pemanfaatan sampah plastik itu kita memanfaatkan sampah-sampah plastik entah itu jajan ataupun apapun. Kemudian media yang kita gunakan adalah botol aqua yang ini seperti ini. Jadi sampahnya kita gunting-gunting kita masukkan itu bisa kita jadikan semacam ya bisa kita buat seperti meja ataupun kursi-kursi yang bisa kita gunakan atau kita nikmati ketika kita duduk di gazebo ataupun di bawah-bawah pohon yang rindang seperti itu. Itu merupakan lama sebenarnya, tapi belum belum terrealisasi secara massal seperti itu. Dan sejauh ini mungkin ya baru mengajak anak-anak yang saya ajak. Bahannya dari Plastik, ya botol kurang sampah plastiknya ya. Saya sampai waktu itu pernah Bu open donasi sampah Bu di rumah. Jadi itu bahan tambahannya apa aja Pak? Kursi,
Saya Bu. Nah, itu kan terus mungkin bisa dipindah gitu, nggak permanen di situ, bisa dipindah. Jadi kalau kita buat logo sing merdeka Ekobrik dari ini, dari ekobrik, Iya. yang bisa dimulai kemana-mana, disusun-susun gitu. Iya. Tulisan SMA nanti ada ekobikin. Itu jadi kayaknya malah lebih apa ya? Lebih efisien. Bukan lebih Termanfaat. seninya iya, terus orang kan akan tertarik. Tinggal Kayaknya belum ada sih Itu sekolah orang yang memiliki di logo itu dibuat itu real ekobriknya itu nanti di kayak sepatu batu bata gitu. Iya. Ya kan? Untuk itu ya ini mohon dukungan dari semua pihak. Oke, ini juga masuk dalam program saya menurut sekolah sehat dan menyenangkan. Ini bagus sekali dengan Pak Nuril, nanti kita coba diskusikan di situ kegiatannya Pak Nuril, kita gabungkan, kita kolaborasikan. Ya mudah-mudahan pemimpin kedepannya bisa lebih mengerti lah dengan kondisi sekolah kita dan kebutuhan kita tentunya. Itu ya juga sebagai bahan evaluasi kami. Saya dan Bu Bulan kedepannya. Ya barangkali suatu saat menjadi pemimpin atau Bu Ira dan seterusnya. Jadi kita sama-sama lah. Makanya ini saya membentuk kelompok komprak itu kan kemarin. Nantinya saya akan bentuk diskusi lagi. Tapi ya nggak boleh berlama Pak. Nanti kita lanjutkan di diskusi berikutnya karena dengan waktu sudah semakin siang. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berperan aktif di sini. Dan pendapatnya, menyampaikan ide-idenya, aspirasinya, atau mungkin ada yang mau ditambahkan Pak. Nah ini harapan saya ke depannya, yuk rekan-rekan kita bareng-bareng benahi sekolah kita ya dengan cara selalu mengikuti program yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak. Mudah-mudahan ke depannya yang di sini, yang di diskusi ini, di forum ini semuanya bisa mengikuti jejak Bu Bulan. Ya. Jadi biar kita sama-sama memikirkan sekolah kita. Bu Siti mau ada tambahan mungkin? Atau mau menengahi? Oh ya sudah. Demikian rangkaian penyerangan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu, untuk pada kita diskusi hari ini, mari kita membaca lafaz hamdalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.